Selamat malam pemirsa, berjumpa lagi dengan saya, Yoga Putra Pratama, dalam acara Skut Info. Saya akan mengabarkan berita-berita seputar COVID-19 di Indonesia yang kami rangkum pada acara Skut Info. Hingga saat ini, virus corona semakin merajalela di berbagai belahan dunia. Ada total 93 juta jiwa yang terkonfirmasi terserang virus corona dan 2 juta jiwa diantaranya meninggal dunia akibat virus tersebut. Di Indonesia terkonfirmasi ada 800.000 jiwa terserang dan 25.000 jiwa meninggal dunia. Indonesia menjadi negara dengan kasus yang paling tinggi di Asia Tenggara. Dengan demikian, masyarakat menuntut pemimpin agar dapat mengatasi pandemi, khususnya di Indonesia yang penularannya semakin pesat. Berlangsungnya pandemi 10 bulan ini dan berbagai cara pemimpin atau pemerintah untuk menekan kasus ini, akhirnya para pemimpin di Indonesia menetapkan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar lagi. Namun, PSBB kali ini merupakan PSBB yang paling ketat dari sebelumnya. Peraturan tersebut berisi larangan aktivitas di luar rumah di atas jam 7 malam. Larangan tersebut didukung dengan penutupan pusat-pusat pembelanjaan dan hiburan. Larangan ini juga bertujuan untuk mengurangi kerumunan di jam-jam setelah jam bekerja. Kebijakan ini diterapkan di seluruh Indonesia, khususnya kota-kota besar yang tingkat kematiannya lebih tinggi daripada tingkat kesembuhannya. Kebijakan ini juga ditandatangani oleh Anies Baswedan selaku Gubernur Jakarta pada tanggal 7 Januari 2021. PSBB ini akan dilaksanakan mulai tanggal 11 Januari hingga 25 Januari 2021 mendatang. Kebijakan ini dilakukan oleh pemimpin seperti Bapak Anies dengan tujuan untuk melindungi rakyatnya. Hal itu juga memicu masyarakat untuk tidak begadang dan keluar rumah di jam malam dengan tujuan untuk membentuk imun tubuh yang kuat dari tidur yang cukup, kemudian beraktivitas yang tidak terlalu banyak. Di tengah PSBB tersebut, Presiden Indonesia yaitu Bapak Joko Widodo melakukan vaksinasi pertama di Indonesia dan disiarkan langsung di televisi bersama para pemuka agama dengan perwakilan-perwakilan agama di Indonesia dan bersama influencer yaitu Raffi Ahmad. Tujuan ditayangkannya ini agar masyarakat percaya akan kesiapan vaksin yang ada di Indonesia di tengah-tengah isu yang beredar bahwa vaksin virus corona ini berbahaya, seperti berita-berita yang ada di luar negeri yang beredar dan dapat menyebabkan efek samping yang tinggi serta dipilihnya para pemuka agama agar masyarakat atau para umatnya yakin bahwa vaksin tersebut benar-benar aman, dan dipilihnya Raffi Ahmad diharapkan agar mengajak masyarakat dan meyakinkan masyarakat bahwa vaksin ini benar-benar siap didistribusikan terhadap atau kepada masyarakat. Langkah tersebut yang dilakukan Bapak Jokowi agar masyarakat tidak takut untuk melakukan vaksin. Kemudian pemimpin yang hebat tidak lahir dari situasi yang biasa-biasa saja. Sebagaimana pelaut sejati tak muncul hanya dengan mengarungi samudra yang tenang. Pandemi COVID-19 saat ini menjadi ujian untuk memunculkan kualitas kepemimpinan yang peduli terhadap rakyatnya, karena jika terjadi kesalahan respon dari seseorang pemimpin dapat mengakibatkan permasalahan yang fatal. Memang saat ini pemimpin dituntut untuk dapat menjelaskan apa rencana yang mereka buat dan apa saja yang harus disiapkan menghadapi setiap perubahan-perubahan yang terjadi seperti peristiwa pandemi saat ini. Kemampuan berkomunikasi seorang pemimpin juga sangat penting. Di sini, pemimpin juga diharapkan dapat memberikan ruang dan harapan bagi rakyatnya. Dan solusinya adalah pemimpin harus memantau kota yang tingkat kematiannya lebih tinggi dengan memprioritaskan pemberian vaksin setelah resmi dibagikan kepada
tenaga kesehatan khususnya maupun masyarakat agar imunitas mereka terjaga dan tingkat tertularnya lebih rendah daripada orang yang belum divaksinasi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat malam.